Nah, Ubon Rajatani, hutan yang mendunia, ini sangat menarik sekali. Saya dulu tidak pernah mendengar nama Ubon Rajatani. Itu apa sih ya? Nah, kita kalau ngomong Ubon, ya, kita ngomong Ubon gitu, itu orang-orang Thailand taunya daerah miskin, eh, apa pertanian, daerah miskin, gersang, dan daerah yang tidak ada apa harapan. Ya. Pokoknya kalau kita orang Thailand tahu Ubon gitu pasti daerah miskin. Nah, apa sebetulnya yang menarik saya untuk ke Ubon? Ada satu buku dari teman saya orang Thailand, dia memberi saya sebuah buku judulnya Forest Path. Forest Path ini ditulis oleh para biksu, ya. Para biksu orang bule. Jadi semua penulis ini adalah orang biksu bule yang ada di Thailand, yang ada di Ubon. Nah, oke. Apalagi yang menarik saya untuk ke Ubon, ya, itu bacaan-bacaan tentang ajaran-ajaran yang ada di hutan tersebut. Yang pertama adalah "The heart is the only book worth reading". Nah, ada tulisan ini, ajaran ini, katanya hati itu adalah buku yang paling berharga untuk dibaca. Selain itu enggak kurang berharga. Lalu ajaran yang kedua yang menarik saya untuk ke Ubon adalah if you have time to be mindful, you have time to meditate. Kalau kita sadar setiap saat, kita konsentrasi setiap saat, itu kita sudah meditasi. Nah, lalu ajaran selanjutnya adalah mindfulness is life. Whenever we don't have mindfulness, when we are heedless, it's as if we are dead. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak konsentrasi, kita tidak aware, nah itu dikatakan seperti aja kita mati ya, seperti orang mati. Nah, lalu ada juga ajaran you are your own teacher. Kamu sendiri adalah gurumu sendiri. Mencari guru di luar kamu, ya, itu percuma. Carilah kebenaran yang ada di dalam dirimu, tidak di luar dirimu. Jadi, yang mengatakan mengetahui tentang diri kita sendiri itu sangat-sangat penting sekali. Lalu ajaran selanjutnya adalah do everything with a mind that lets go. Ya. Jadi kita melakukan semua hal itu dengan tulus, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan celaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ajaran yang selanjutnya adalah ini. All religions are like. Ya, semua agama itu sama seperti mobil yang menuju ke satu tujuan. Ya. Manusia tidak melihat ini. Manusia tidak menyadari hal ini. Sebetulnya mereka pergi ke satu tujuan yang sama. Lalu ada ajaran lagi, if you let go a little, ya, kalau kamu melepaskan sedikit, kamu akan mendapat kebahagiaan sedikit. Kalau kamu melepaskan banyak, kamu akan mendapat kebahagiaan banyak. Kalau kamu melepaskan semua, kamu akan bebas.
Nah, ajaran-ajaran ini menarik saya untuk ke UPON. Lalu ada juga ajaran anything which troubling you, apa saja masalah yang datang kepada Anda, yang irritate itu apa ya, yang menjengkelkan Anda, itu adalah gurumu. Lalu yang selanjutnya adalah jika kamu masih mengikuti suka dan tidak suka, ya, kamu tidak akan mempelajari kebenaran, kamu tidak akan mengalami kebenaran. Lalu ini yang ajaran yang cukup kuat ya, untuk saya adalah jangan menjadi orang suci. Ya. Jangan menjadi siapapun. Ya. Kalau kamu menjadi orang suci, kamu akan menderita seperti orang suci. Kalau menjadi siapapun, kamu akan menderita seperti orang tersebut. Jadi inti ajaran ini adalah ketulusan, rasa bersyukur, dan apa, kita bisa ngomongnya ya syukur, ya, tulus 100%. Nah, ajaran-ajaran ini menarik saya ke UPON. Nah, ajaran siapa ini? Ini adalah ajaran Ajahn Chah, ya, seorang biksu yang ada di UPON, yang berasal dari UPON. Nah, beliau mempunyai murid bule banyak sekali di Eropa, Amerika, di Australia. Beliau sangat-sangat biksu yang mempunyai murid bule paling banyak di Thailand adalah beliau. Ya. Oke. Nah, UPON Rajatani itu di mana sih? Itu ada di timur lautnya Thailand. Ya. Sebuah daerah, sebuah provinsi yang sangat miskin, yang sangat kita kalau naik mobil melewati jalanan utama UPON itu hanya sawah, itu saja. Lain itu tidak ada pemandangan lain. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Mungkin saya stop di sini dulu. Silakan. Mas Saifuddin, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Yang pertama yang saya kunjungi waktu itu adalah Wat Nong Papong. Wat Nong Papong itu apa? Wat Nong Papong, Wat itu wihara. Ya. Ini adalah satu wihara yang didirikan oleh Ajahn Chah. Ya. Ajahn itu artinya guru kalau di Thailand. Chah itu namanya. Nah, kalau kita sering melihat stupa-stupa di China, di tempel-tempel, atau di Borobudur, itu sangat berbeda dengan stupa-stupa yang ada di Thailand sebelah North East, ya, Timur Laut. Ya. Ini stupa ini seperti yang ada di Laos. Ya. Waktu itu saya berkunjung ke sini. Oke. Ya, ini gambaran saja. Pada waktu saya ke sana tidak ada biksu sebanyak ini. Tetapi penghuninya memang segini banyak. Memang banyak sekali. Jadi kita kalau ke dalam-dalamnya wihara, ya wihara itu adalah hutan, hutan itu adalah wihara. Kita bisa lihat, kita bisa bertemu manusia segini banyaknya. Ini seperti apa? Kalau di sini mungkin pesantren. Nah,
Yang sebelah kiri, ini adalah stupa di mana relik itu dikumpulkan. Jadi mungkin kalau kalian belum tahu ada istilah relik. Relik adalah jasad mayat manusia. Itu kalau dibakar, ya, kalau orang Buddhis mempercayai bahwa kalau dibakar, tulangnya itu akan menjadi kristal. Jadi kalau orang suci dibakar itu tulangnya akan menjadi kristal, bening seperti kaca begitu. Nah, untuk orang Buddhis, mereka mempercayai ini dan tidak hanya mempercayai, tetapi ini terjadi. Jadi banyak orang suci kalau dibakar itu tulangnya mengkristal, seperti ya seperti ini, pecahan kaca, pecahan kristal. Nah, yang sebelah kiri ini ada satu stupa, reliknya Ajanca itu disimpan di sini. Oke. Pada hari itu saya pergi ke setelah dari Wat Nong Papong, saya pergi ke Wat Pananacha. Wat itu wihara, Pa itu hutan, Nanacha itu internasional, ya. Wihara hutan internasional. Nah, mungkin kalau kalian ingat yang saya omongkan buku Forest Path ini. Buku Forest Path ini Forest Path ini ditulis oleh para penduduk atau para penghuni Wat Pananacha. Jadi apa yang ada di dalam Wat Pananacha ini adalah semuanya bule. Ini pengalaman saya pertama sewaktu saya memutuskan untuk tinggal di sana, mungkin 40 hari ya kalau nggak salah. Nah, ini ada di buku saya. Saya menulis, menurut pengalaman saya sendiri dan beberapa biksu saat memasuki kehidupan wihara, adalah tantangan sulit bagi diri sendiri. Saat itu pikiran mulai menghindari perubahan kehidupan, karena kehidupan dalam wihara mengasingkan penghuninya dari keramaian kehidupan masyarakat. Di sana orang tidak menghadapi hiruk-pikuknya dunia, mereka menghadapi tantangan dalam dirinya. Dengan kata lain, orang tidak mau akan memasuki fenomena kekosongan. Ya. Ada seorang biksu mengatakan bahwa sebelum menjadi biksu, beliau terus berpikir apakah hidup sebagai biksu itu sama saja dengan menghadapi kematian. Nah, sampai fenomena ini, bukan fenomena ya, pengalaman ini terjadi kepada saya kalau mau masuk ke sebuah retret. Entah retret 1 minggu, entah retret sebulan, itu hati, perasaan itu berguncang. Itu seperti kita mau mengalami kematian, mau meninggalkan semuanya kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau kita masuk ke Wat Pananacha, di kanan kiri hutan, di depan hutan itu ada satu pintu kecil, ya satu pintu lah. Itu kita berjalan di situ, langsung telinga itu mendengung ya, karena kita seperti masuk ke satu kekosongan, sudah tidak ada hiruk pikuk di luar, ya itu seperti kita mau menghadapi kematian saja. Dan pengalaman ini terjadi berkali-kali. Pengalaman ini terjadi berkali-kali. Mungkin kalian kalau yang suka naik gunung ya, atau masuk hutan, atau ini bisa dialami. Karena sepertinya kita masuk ke dunia yang berbeda. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman,
kalau misalnya kita mau menenangkan diri, ya ayo masuk ke alam, ayo masuk ke hutan, mau ke pantai, mau kemana, itu nggak tahu fenomena apa yang terjadi pada alam dan pikiran dan perasaan kita itu. Nah, itu yang saya rasakan pertama kali. Nah, foto di kiri itu, ya, foto di kiri adalah bawah ini dapur, ya. Di atas itu tempat tinggal. Jadi pada waktu itu tahun 2003 rasanya, 2003 atau 2002 saya memutuskan untuk tinggal di sini 40 hari. Saya tinggal di yang sebelah kiri tapi bagian atas ini. Di situ eh, di situ ya masih bisa kumpul banyak orang ya. Tetapi kalau yang sebelah kanan ya itu pondok-pondok yang kita tinggali di hutan. Jadi antara satu pondok ke pondok yang lain itu ya kira-kira 100 meter, 100 meter atau 200 meter kadang-kadang. Jadi keadaannya seperti ini. Ini adalah sebuah wihara, berbeda sekali dengan wihara yang ada yang kita lihat. Jadi satu pondok, satu orang, dan begini keadaannya. Oke, ya. Masalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari mungkin seminggu itu sangat-sangat banyak masalah yang muncul di pikiran, di perasaan kita. Nah, saya tulis, beberapa biksu pernah memberitahu saya, minggu pertama tidur di hutan adalah suatu tantangan berat. Burung hutan dan serangga mengganggu tidur setiap saat. Jika orang melihat masalah ini sebagai satu masalah, maka orang itu akan mempunyai masalah. Tapi jika orang melihat masalah ini sebagai objek meditasi, maka orang itu tidak akan mempunyai masalah. Sumber dasar dari masalah ini berasal dari orang yang belum terbiasa dengan kehidupan di hutan. Jadi setelah 1 minggu, 2 minggu, itu sudah mulai tenang dan bisa menyesuaikan dengan suara serangga, suara burung, dan sebagainya. Itu butuh penyesuaian yang luar biasa. Itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini sangat menarik sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya stop dulu. Silakan Mas Saifuddin. Persis Pak, pengalaman Mas mau mondok. Apa? Persis dengan pengalaman saya mondok Pak. Persis. Ya, begitu. Itu apa ya? Ya, everywhere the same, Mas. Di mana-mana sama, hanya objeknya yang berbeda atau ya objeknya berbeda. Mau mondok, mau di wihara. Itu seperti kita mau mati kan. Mati Mas. Unmute Mas. Monggo silakan kalau mau ngomong. Bisa tidur, nggak bisa macam-macam udah Pak. Ampun. Ya, Mbak Eva, Pak Paul mau ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Oke, saya lanjut lagi di sini ya. Jadi ya kalau mondok apakah di hutan saya nggak tahu, tetapi
saya seringkali ngomong bahwa, kita nggak tahu ya, apa yang dilakukan alam kepada kita kalau kita pergi masuk ke satu alam bebas ya. Rasanya mereka mengambil energi negatif, lalu kita diberi suatu ketenangan yang luar biasa. Itu yang saya rasakan sih, ya. Ya itu seperti kita mau mati aja, detik-detik kematian mungkin juga seperti ini. Eee, oleh sebab itu, makanya lebih baik kita training diri kita untuk sering-sering kembali ke alam ya. Oke, apa yang ada di dalam wihara hutan, ya seperti ini, jalannya seperti ini, ya, tempatnya, ruang pertemuannya seperti yang sebelah kanan dan sebagainya. Ya ini sedikit fisik yang bisa kita lihat, tetapi lainnya adalah hutan. Nah, kalian mungkin pernah tahu yang namanya Ajahn Brahm, ya. Beliau beliau bertiga adalah murid-muridnya Ajahn Chah. Mereka mengembangkan Buddhisme di Inggris, ya, di Australia, yang di paling bawah sebelah kanan ini Ajahn Jayasaro, dia hanya tinggal di Thailand, ya. Tetapi mereka cukup sukses untuk mengembangkan Buddhisme di negaranya masing-masing. Oke. Loh, yang sebelah kanan belum saya ganti. Sebetulnya saya mau kasih foto mayat. Beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa sama Asmi pada waktu itu. Saya mengatakan bahwa mungkin 1-2 bulan yang lalu saya upload ini. Kematian adalah fenomena yang tidak bisa kita hindari, ya. Di satu pihak, kematian dapat menjadi fenomena yang indah. Sebaliknya, kematian dapat berubah menjadi fenomena yang menakutkan. Dua keadaan ini adalah pilihan pribadi masing-masing orang. Selain tingkah laku kita, ya, tidak ada makhluk lain yang dapat menghakimi atau memutuskan kehidupan kita setelah kematian. Saya post ini di Instagram 1-2 bulan yang lalu. Lalu 2-3 hari kemudian teman baik saya meninggal. Dan setelah 1-2 bulan ini saya baru tahu bahwa teman baik saya itu meninggal setahun yang lalu. Itu dia mengatakan bahwa kemungkinan kematian itu adalah suatu hal yang membahagiakan, ya. Nah, saya lupa masukkan foto krematorium di sini. Jadi di wihara itu ada krematorium, ya, yang terbuka, yang bisa dilihat orang. Jadi kalau krematorium di sini yang biasanya kan petinya dimasukkan ke satu ruangan tertutup, ya. Tetapi kalau di sana peti itu diletakkan di atas kayu, tumpukan kayu, lalu dibakar. Jadi kita bisa melihat prosesnya, peti itu pecah, ya, lalu mayat itu terbakar, sampai kadang-kadang kepala itu jatuh, gelinding seperti bola itu. Nah, memang itu kebiasaan atau tradisi wihara hutan di Thailand, ya. Mereka bisa melihat proses kremasi seseorang supaya kita bisa merenungkan tentang kematian. Kalau nggak salah pada waktu itu ada seorang sopir yang masih umurnya 40-an itu meninggal
dan itu dikremasi dan waktu itu kita juga lihat ya, teman saya malah itu yang mengambil kepalanya yang gelundung dimasukkan ke tumpukan, petinya. Jadi, mmm, ya ini salah satu perenungan saya. Jadi tidak setiap kematian itu menyedihkan. Justru kalau di negara-negara Buddhis ya, kematian tidak dipamerkan, tidak dimasukkan ke iklan dan sebagainya, tidak diumumkan. Kalau orang meninggal, ya di sana ya tidak ada yang menangis. Anak-anak kecil gitu ya berlari-larian, lalu tetangga-tetangga ya seperti acara biasa, bukan suatu hal yang perlu ditangisi dan mereka setelah itu ya sudah, ya orangnya dianggap seperti ya sudah nggak ada, jadi tidak ada yang nggak tahu dalam tanda kutip drama nangis-menangis itu tidak ada. Dianggap saya sebagai satu kejadian yang normal dalam kehidupan. Nah, jadwal saya apa sih di sana ya? Jam 3 pagi kita baca doa, jam 5 pagi kita bersih-bersih, jam 6 ya kita keliling cari makan, jam 8 kita makan, jam 10 bersih-bersih, maksudnya mandi dan sebagainya. Lalu jam 1 kita melakukan kegiatan, misalnya motong motong batang pohon, atau membersihkan hutan, atau membangun, pondok-pondok ya. Lalu, mmm, ya jam 4 kita tea time ya, jam 4 kita tea time, jam 7 malam kita chanting lagi. Itu yang biasanya kita lakukan setiap hari di wihara hutan. Nah, kalau kalian bisa lihat yang foto sebelah kanan ya, di paling paling pojok sana ada orang berbaju putih ya. Pada waktu itu saya, belum biksu ya, saya cuma pakai, baju putih aja, jalan, cari makan bersama para biksu ini. Oke. Ya, jadwalnya begini setiap hari. Nah, kadang saya juga awal-awal itu karena apa, karena tidak tahu arah ya, saya kadang-kadang hilang, maksudnya nyasar ya. Karena tidak tahu rute dan sebagainya, nyasar dan ya, sewaktu kesasar saya ingat, guru saya, dia mengatakan, saat kehilangan arah saya teringat ucapan biksu kepala wihara. Saya ingat dia mengatakan, "Jadikanlah dirimu menjadi sahabat yang paling baik bagi dirimu sendiri." Saat itu saya menjadi lebih tenang. Jadi dalam perjalanan kalau misalnya kita kesasar atau kehilangan teman ya, patokan saya ini, jadikanlah dirimu sebagai sahabat yang paling baik bagi dirimu sendiri. Jadi nggak bingung, tidak stres, tidak depres, karena kita bisa menjadi sahabat kita sendiri. Itu yang saya rasa itu yang paling utama di dalam kehidupan. Walaupun ini memang saya benar-benar kesasar pada 1, 2, 3 hari. Kadang-kadang kalau pagi mereka jalannya lebih cepat daripada saya dan saya kesasar. Oke, sampai sini saya stop dulu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selamat malam, Bu Mel.
Saya lanjut ya, tinggal sedikit sih. Nah, saya ingat pada waktu itu, karena visa hanya 30 hari dan saya mau tinggal di sana 41 hari, ya, saya harus keluar dari, eee, wihara. Saya harus pergi ke kota untuk memperpanjang visa. Tapi sebetulnya bukan kota, saya harus nyebrang ke Laos, ya, ke negara Laos. Nah, sebelah kiri ini adalah pusat kota Ubon, ya. Sebelah kanan yang bawah ini adalah Songjiao atau ya angkotnya di sana, ya. Itu sangat memorable sekali kalau kita keluar dari wihara itu rasanya senang sekali, seperti suatu hiburan, ya. Lalu yang sebelah kanan atas, ya, itu coklat. Mengapa coklat? Karena kita makan sekali sehari dan, eee, sore, waktu tea time, kita hanya bisa makannya coklat. Karena coklat dianggap sebagai cairan, ya, bukan benda yang padat. Oleh sebab itu kita kalau keluar dari wihara, belanja, pasti kita belinya coklat. Itu satu hal yang berharga banget. Nah, saya menulis sesampainya di kota A, saya naik kendaraan umum sampai ke kota B dekat perbatasan Thailand dan Laos. Dalam perjalanan, ada polisi yang memeriksa tanda pengenal para penumpang. Saya agak saya agak sedikit khawatir karena pemandangan di perjalanan mirip dengan pemandangan di film perang Vietnam. Kalau kita pernah nonton film Rambo, ya, pernah nonton film perang Vietnam, ya itu seperti itu keadaannya. Jadi dari pemandangan sampai manusianya, eee, sampai bahasanya, sampai, alat transportasi itu mirip seperti kita mau dikirim ke perang Vietnam gitu. Nah, ternyata kalau kita ke Laos ya, itu kita seperti kembali ke Indonesia tahun 80-an ya. Bioskopnya, makanannya, rumahnya, itu kita seperti kembali ke Indonesia tahun 80-an. Jadi kita bisa merasakan bahwa, wow, Indonesia ini benar-benar maju dibanding negara-negara tersebut. Nah, di Laos itu juga yang mengherankan adalah Laos adalah negara jajahan Prancis, ya. Oleh sebab itu makanan mereka itu yang dijual di jalanan adalah roti-roti Perancis, bukan bukan nasi atau beras atau apa ya, tetapi jajanan-jajanan Perancis. Itu sangat-sangat ini, mendalam sekali di pikiran saya. Oke, sampai sini presentasi saya, malam ini. Nah, mengapa kok saya mengatakan bahwa Ubon adalah hutan yang mendunia? Karena Ubon telah melahirkan banyak, biksu-biksu yang, eee, biksu-biksu yang berpergian, ya, berpergian dan menyebarkan Buddhisme sampai ke banyak benua, kecuali Afrika kalau nggak salah. Jadi Eropa ada, Amerika ada, Australia ada, begitu. Itu pengalaman saya sih, yang 40 hari tinggal di Ubon. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Monggo Mas Saifuddin. Kalau pertanyaan sih nyolong nggak ada, Pak. Cuma ya sepertinya apa ya, nostalgia gitu loh, Pak. Ketika saya mondok itu nggak betah. Awal-awalnya Oh, nggak buat apa. Suasananya persis yang jenengan fotokan itu, Pak. Oh, persis. Nggak boleh bawa HP. Masuk ya kayak bangunan pondok yang jenengan tadi presentasikan itu loh, Pak. Satu orang, satu kamar tuh maksimal dua sampai empat orang. Nggak kenal tinggal tengok. Oh, persis, Pak. Nostalgia banget, Pak. nah, ya makanya makanya kan mereka mengatakan bahwa ya dari Gus Dur, dari banyak Kiai NU kan mengatakan bahwa budaya pesantren itu dari budaya Buddhis. Apakah itu benar atau tidak, ya itu sampai sekarang masih dipraktekkan di dunia Buddhisme. Jadi, saya menghabiskan banyak waktu. Kisah ini sebetulnya, saya jadikan bahan untuk, skripsi S1 saya di China, dan dosen saya mengatakan bahwa, "Wow, tulisan kamu itu sangat luar biasa, karena tidak ada orang yang menulis tentang, Buddhisme secara pengalaman, semuanya teori semua." Nah, seperti yang saya pernah ceritakan, kalau di Cina itu semua kitab itu semua hanya teori dan ya hanya teori saja. Jadi dia ngomong ini mungkin satu-satunya pengalaman, satu-satunya tesis yang berdasarkan pengalaman saja. Nah, sangat bersyukur sekali bisa menghabiskan waktu di wihara-wihara tersebut ya, karena nggak tahu ya, apakah ini penting untuk kehidupan, saya nggak tahu. Tetapi paling tidak saya belajar banyak dari sini, Mas Saifuddin. Mbak Eva ngomong menarik sekali ya, punya pengalaman tinggal di hutan. Ya, jadi di Thailand itu dipisah ya. Yang satu wihara di kota, yang satu wihara di hutan. Kalau di hutan mereka anggap itu ekstremis ya. Mereka, karena kalau di hutan makan sekali, eee, dan tinggalnya di hutan itu sangat ekstrim ya. Mereka lebih respect. Tetapi, mmm, apa, ya seperti pengalaman-pengalaman begini, cuci baju misalnya. Cuci baju itu kita pakai tidak pakai deterjen. Kita pakainya ini, pohon nangka, batang nangka yang tengahnya itu batang nangka itu tengahnya coklat. Nah, itu direbus sampai mengeluarkan warna coklat. Lalu, baju kita itu dicelupin di warna coklat itu sampai mengeluarkan warna warna yang natural itu, warna yang alami. Nah, sebetulnya pengalaman ini bukan pengalaman saya waktu jadi biksu, tetapi ini pengalaman saya waktu masih mahasiswa. Saya cuma cari pengalaman saja di Thailand pada waktu itu. Ya itu yang, eee, ya ya cukup bersyukur juga ya orang tua saya memberikan izin untuk ke sana kemari untuk merasakan hal-hal seperti ini. Dan banyak backpacker yang mencoba untuk tinggal di sana. Ya, banyak backpacker yang, ya hanya coba-coba 3 hari, seminggu tinggal di sana. Kalau cocok ya
eee, apa, lanjut ya, seperti eee, yang saya nah, yang sebelah kiri itu namanya Acan Sumedo ya, beliau, tentara Amerika yang bertugas di Vietnam. Dokter tentara Amerika yang bertugas di Vietnam pada waktu itu, dia dia, mampir di Thailand dan dia berjumpa pada Ajahn Chah itu. Nah, yang ya hanya bermodalkan adventure, bermodalkan nekat, akhirnya akhirnya ya lanjut terus ya, karena cocok dengan ajaran-ajaran tersebut. Jadi, mmm, intinya kalau kita di dalam hutan ya kita, challenge ourselves. Saya ingat setelah itu, setelah 40 hari itu saya ingat, saya kembali ke sana untuk mengadaptasi tubuh kita dengan hutan itu butuh 30 hari. Jadi setiap hari itu saya sakit-sakitan terus, dan setiap hari itu sakitnya itu berubah terus. Hari ini bisa batuk misalnya, besoknya bisa pilek ya, batuknya hilang. Terus ya rasanya 30 macam penyakit itu keluar pada waktu itu. Dan the most, exciting adalah sebetulnya tidur di bawah pohon. Itu sangat, sangat menarik sekali. Jadi kita bisa saya baterai. Jadi kita bisa melihat bagaimana besarnya alam raya ini sebagai kamar kita. Mas Sutoyo, aku Ya, amazed banget loh sama dirimu. oh, Secara kan tinggal di Singapura gitu ya, dulu kan tinggal di Singapura dengan wow-nya Singapura, terus pindah ke Kanada gitu, terus tinggal di hutan gitu loh. Keren banget tuh kok bisa gitu ya. Kalau aku ngebayanginnya kayaknya gue nggak mampu deh. Bukan 30 penyakit, 300 kali aku udah itu yang dulu di Singapura apa homestay dicuciin gitu ya. Ini nyuci bajunya ya pakai getah nangka. Wow. nah itu baru 40, itu baru pengalaman saya 40 hari waktu itu di Ubon ya. Itu tahun 2002, 2003. Nah, 2004 itu kan saya memutuskan untuk menjadi biksu di sana. Wah, itu tambah gila. Rasanya yang pertama itu lebih gila karena, eee, apa ya, eee, 40 hari itu saya nangis ya mungkin seminggu, seminggu awal itu saya nangis-nangis terus. Karena, eee, terus terang pada waktu itu saya lagi PDKT sama seseorang dan itu saya Bukan yang dulu kan PDKT-nya. bukan yang kesekian kalinya. Nah, saya merasakan ini, ada satu hal yang sangat rasa sedih ya, seperti kemarin waktu, eee, teman saya yang baik itu meninggal itu, saya nggak tahu mengapa, saya pengen tahu apakah ini juga terjadi ke orang lain. Jadi sewaktu makan ya, jadi sewaktu kegiatan makan itu bisa rasa sedih itu muncul. Saya nggak tahu mengapa, tetapi itu yang saya rasakan, ya. Jadi, apa, perpisahan dengan seseorang itu, sedihnya itu muncul waktu makan. Saya nggak tahu mengapa, tapi it happens to me, ya, tahun 2002, 2003 dan sampai kemarin ya, kemarin itu setelah teman saya meninggal itu saya baru
perasaan itu muncul lagi, rasa sedih itu muncul lagi waktu makan. Nah, ya itu cuma apa yang guru saya mengatakan, jadikanlah dirimu sebagai sahabatmu itu. Kira-kira begitu, Mas. Ya, menarik sekali. Sebetulnya hal ini tidak mau saya ceritakan karena saya udah kubur. Di hubungan saya dengan Wat Pananacha ini ya berarti awal saya mau jadi biksu juga di sana juga. Ya, begitu. Yang saya ingat pada waktu tahun 2004, entah itu mau 2005, pokoknya setelah saya memutuskan jadi biksu, saya ada teman juga berjuang mati-matian bersama saya. Orang Eropa, kalau nggak salah campuran Asia dan Afrika kalau nggak salah. Nah, kita ke Laos, ya, kita memperpanjang visa di Laos juga. Tapi suatu hari setelah kita memperpanjang visa, 2-3 hari kemudian dia dicari hilang. Jadi sebelum jadi biksu dia hanya ternyata dia lompat pagar, melarikan diri balik ke Amerika. Karena saking nggak tahannya. Jadi sebetulnya kalau mau ngomong gampang, ya gampang. Kalau ngomong susah, ya susah. Karena paling tidak itu, ya makanya saya ngomong sama beberapa orang juga praktisi meditasi dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa kalau sudah meditasi itu segalanya. Semua problem, semua masalah itu terselesaikan. Itu enggak begitu. Jadi yang paling penting adalah tubuh kita ini perlu rileks dulu. Ya. Hal-hal yang di luar kita itu perlu di-settle dulu sebelum kita mau men-settle yang ada di pikiran kita. Itu yang paling penting. Jadi seperti urusan-urusan yang di luar itu, ya, itu harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke pesantren, sebelum masuk ke wihara. Kalau enggak itu nanti jadi beban yang seperti kita mau buang air besar, tapi ya, kita nggak jadi membuangnya, tapi kita akhirnya pergi jalan-jalan. Nah itu seperti itu. Tetapi kebalikannya juga, kalau kita sudah mau meninggalkan entah itu pesantren atau wihara, itu juga nggak bisa ditahan. Kalau sudah mau keluar ya harus dikeluarkan, harus keluar. Kalau tidak itu juga menjadi beban pikiran yang sangat tidak enak lah. Makanya kalau orang mau pergi ya, karena kita mengalami hal itu ya, karena saya sendiri mengalami hal itu, makanya orang makanya mengapa kok saya sama murid-murid saya waktu saya ngajar di SMA itu, saya ya cukup membebaskan mereka. Karena apa? Karena nggak bisa, manusia tidak bisa dipegang erat-erat ya. Jangan pergi, jangan putus misalnya kalau orang pacaran. Kalau sudah mau pergi ya harus pergi, harus direlakan. Itu juga terjadi pada orang kalau mau meninggal. Ya. Jadi segala sesuatu mending direlakan. Karena kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya, entah si korban, entah si calon orang yang mau meninggal dan sebagainya. Kayak itu heavy banget karena saya mengalaminya ya. Itu heavy banget.
Terus begitu. setelah kan dari tinggal di kota besar gitu ya, masuk ke hutan, adaptasi, setelah dari hutan balik lagi gitu, tinggal di kota besar adaptasinya gimana? Lebih mudah apa ada gimana-gimana lah gitu? Ya, yang dari kota besar masuk ke hutan, yang perubahan yang paling signifikan adalah di telinga. Karena ternyata, eee, karena kita sewaktu masuk ke hutan itu kan sunyi ya, Iya, tetapi suara yang ada di masyarakat di kota, polusi suara itu masih masih ada di pikiran masih terngiang-ngiang di telinga kita, ngerti ya? iya, iya. Kita masih "nging" gitu loh, dan itu butuh beberapa hari untuk menenangkan itu. Jadi sebetulnya kita tinggal di kota itu sangat sangat polluted, bukan di udara, di suara pun itu sangat, eee, sangat sangat kuat sekali. Nah, ini sering terjadi kok kalau saya retret mulai tahun 98 ya, dan ini kan tahun 2003 ya, itu saya mengalami retret berkali-kali. Nah, setelah keluar dari tempat-tempat retret tersebut, itu pun rasanya seperti bingung kita, karena semuanya serba cepat ya. Nah, kalau di tempat retret itu kan kita dibuat serba lambat ya, kita dibuat serba lambat, kita dibuat serba memperhatikan. Nah, yang paling signifikan adalah ini, kalau di kitab-kitab mengatakan bahwa tubuh kita itu kotor dan sebagainya. Tetapi yang paling signifikan itu ini, mmm, kalau di kota itu kita tidak menyadari bahwa ini, wajah kita itu berminyak, karena kita saking sibuknya. Tetapi kalau sudah di tempat retret dan di hutan sebagainya, paling baru beberapa jam itu kita merasa kok, muka kita ini berminyak sekali. Sampai di poin di mana sebetulnya kalau kita menenangkan diri itu ya, tubuh kita ini kan penuh bulu ya, di mana-mana ada bulunya. Jadi kalau kita di tempat retret itu kita bisa merasakan bahwa angin itu meniup bulu ini sehingga bagian wajah gitu bisa, eee, agak 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 geli gitu loh. Sampai sedetil itulah kita bisa merasakan, kita bisa menyadari bahwa, wow, tubuh kita ini satu objek yang sangat-sangat luas sekali sebetulnya. Jadi kita nggak me kita nggak karena kita nggak pay attention ke mobil, ke kendaraan, ke rumah, ke objek-objek yang ada di luar kita. Kita hanya, menyadari yang ada di dalam tubuh kita ini kan, begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mas Saifuddin di pondok berapa lama, Mas? Ya, anu Pak, ada dua kali timing masuk. Pertama itu 2 minggu, habis itu 1 minggu. Tapi itu ada jeda setahun 2 tahun. Iya, iya. Itu saya rasa perlu ya untuk makanya sebetulnya eee, kalau orang Jawa ada tradisi pingitan ya, eee, itu sebetulnya bukan hal yang bukannya hal yang jelek atau bukan hal yang buruk ya. Itu adalah mengembalikan kita pada diri kita sendiri-sendiri, begitu. Selamat malam Bu Ayu.
Malam, Pak. Iya, Malam semua. habis syuting. Ya. Ada perkawinan, Pak. Oh, ada perkawinan. Ya, hari ini banyak perkawinan ini. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Nah, apa ya kita harus sering-sering kembali ke tempat sunyi sih, saya rasa. Begitu. Soalnya aku belum pernah gitu kan, jadinya kebayangnya gimana gitu. Mungkin harus dicoba ya sekali-sekali ya. Harus dicoba karena itu latihan kematian sebetulnya. Ya, ya, itu latihan. Nggak usah ekstrim begitu. Kita ke ini saja kan, kalau mau lebih modern, lebih rileks, lebih santai, kita ke satu villa ya, yang sepi. Kan sekarang banyak itu villa-villa yang sepi ya. Ke situ aja, 1-2 hari, kalau seminggu ya, liburannya ke situ. Yang benar-benar sepi, yang nggak ada tetangga, kita bisa merasakan, oh iya, itu latihan kematian lah intinya. Kalau kita udah mau mati, saya rasa feeling-nya sama. Semua yang ada di belakang kita, kita tinggalkan semua. Ya itu yang Mas Saifuddin ngomong nggak boleh pakai HP. Zaman itu saya nggak ada HP memang. HP Motorola kecil itu, HP nggak berfungsi juga. Iya. Iya, nggak boleh baca buku ya. Karena kan diajarin bahwa bukunya itu ya kita sendiri itu. Begitu. Nggak ada musik. Jadi kalau malam-malam Ya, Pak. setelah jam 19 gimana? Apa? Kalau malam-malam udah tinggal meditasi aja gitu. Kalau Dari jam malam, jam 19 ya sudah selesai, sudah. Ya, see you tomorrow sampai jam 3 pagi lagi. Tapi kalau mau benar-benar retret dan sebagainya, ya kita nggak usah terlalu ekstrim lah. Sampai ke retret yang nggak boleh bawa handphone, nggak boleh baca. Kita pergi ke satu villa yang sepi, kita nggak usah hidupin handphone, dan kita nikmati hidup itu aja udah. Itu sudah make difference di dalam kehidupan kita. Nanti kita balik dari sana mesti seger pikirannya. Silakan Mas Saifuddin. Pak Sutoyo tanya, Pak. Jenengan selama 40 hari di mana? Di Thailand di hutan itu nyun sewu, Pak. Mungkin agak kritis sedikit. Nyun sewu, Pak. Di situ ada nggak sesi, maksudnya apakah biksu seniornya atau guru di sana itu istilahnya ngajari doa secara khusus untuk muridnya? Maksudnya kan kadang itu kan ada guru yang memberikan doa atau mantra khusus sehingga istilahnya itu guru sama muridnya itu ada pertautan batin semacam itu, Pak. Ada tadi situ, Pak. Oke. Ya, kalau di tradisi yang saya dalami ini nggak ada. Ya. Karena kalau kita ngomongin tradisi hutan. Tradisi hutan ini lebih ke mengembalikan kita pada alam. Ya, jadi mereka tidak signifikan mempelajari mantra, tidak mempelajari doa. Mereka hanya kembali hidup dengan alam. Itu sudah satu challenge tersendiri, Mas. Jadi saya sebetulnya begini, banyak
banyak guru meditasi mengatakan kalau digigit nyamuk, ya, dinikmati saja. Kalau digigit nyamuk, dinikmati saja. Nah, setelah saya tinggal di hutan, saya rasa ajaran itu ajaran yang stupid, ajaran yang bodoh sekali. Karena sewaktu meditasi kita digigit nyamuk, kita sudah tidak bisa semuanya kacau. Karena apa? Karena nyamuk di hutan itu baju itu tembus. Jadi dia punya apa? Dia nyamuk di hutan itu kira-kira punya jarum gitu ya. Jarum itu mungkin setengah senti, Mas. Dia bisa masuk ke tembus baju kita. Nah, itu kalau nyamuk tidak diusir ya kita sakit sekali. Bagaimana kita bisa menikmati kedamaian pikiran? Itu yang pertama. Lalu tantangan yang lain adalah ini, ada semut yang menyengat seperti lebah, Mas. Semutnya itu besar-besar, kira-kira ya segini ya, satu ruas jari itu. Dia itu kalau jalan itu bisa berjajar-jajar, ya. Lalu kalau kita nginjak satu, itu yang lain bisa kacau dan bisa ngerumunin kaki kita. Dan kalau kita kalau sudah dientup ya, sudah apa itu bahasanya itu. Jadi kalau kita sudah digigit oleh semut itu, wah itu rasa sakitnya itu bisa sampai 10 menit, Mas. Seperti benar-benar dientup sama lebah itu loh. Sakit sekali. Jadi pandangan saya tentang latihan meditasi di hutan dan di retret-retret yang biasa itu udah berbeda sekali. Karena di hutan kita sudah belajar dari alam yang sangat-sangat keras ya. Untuk menyesuaikan diri dengan alam saja itu sudah hal yang tantangan yang sangat keras sekali. Jadi nggak tentang ritual dan itu sudah tidak penting lagi karena ya ritualnya itu ya kamu bisa nggak beradaptasi dengan alam. Kalau sudah bisa beradaptasi dengan alam, ya itu yang penting lah, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Karena kita kalau tidak bisa beradaptasi dengan alam, berarti kan kita sudah meninggalkan alam seberapa jauh gitu loh. Ya. Untuk kita sudah meninggalkan kekosongan itu, kesunyian itu berapa jauh. Banyak orang mengatakan kita kalau di Instagram, di sosial media kita banyak orang menulis tentang kesunyian, kekosongan batin dan sebagainya. Ya, untuk saya itu ayolah sebelum nulis hal-hal seperti ini, masuklah ke hutan itu. Bisa nggak beradaptasi dengan kesunyian yang ada di alam itu. Kalau bisa, kamu lulus seminggu aja, ya saya sudah beri acungan jempol. Karena sangat-sangat sulit sekali kita bisa beradaptasi dengan alam. Kita udah terlalu jauh meninggalkan alam itu. Wah, seram juga latihan di hutan hadapi nyamuk sama semut saja, ampun-ampun deh. Ya, kalau di hutan ada lagi satu serangga yang punya nging gitu.
itu juga tantangan sekali untuk tidur. Jadi, mmm, ada lagi burung yang berkicaunya malam hari, itu juga satu tantangan lagi hanya untuk tidur ya. Di buku saya tulis, eee, selain burung, selain serangga, pada waktu itu kan kita dimasukkan ke satu seperti gudang ya, gudang gitu. Nah, ada orang yang mendengkur dari malam sampai pagi. Wah, itu bikin saya nggak bisa tidur, itu juga challenge sekali. Itu baru tantangan kita bersama orang manusia lain nih. Aduh, begitulah kira-kira.